tujuannya apa tujuannya tuh meningkatkan karakter yang baik bagi mahasiswa. Betul. Dan tentu tiga bagian, ada ringan, ada sedang, ada berat. Betul. Ya. Nah, mungkin kita ngomong yang ringan-ringan, rokok yang konvensional biasa. Apalagi nge-vape. Nge-vape Pak, mungkin rokok elektrik boleh nggak Pak? Kalau bukan sesuatu yang menghukum. Menghukum. Tapi bagaimana aturan itu untuk mendidik dan membina. Mendidik gitu dan ya. membina, betul. Jadi yang sifatnya inklusif dan juga. Hai mahasiswa baru IPB University. Bayangkan bagaimana angka pertamamu di kampus terbaik bangsa yang setiap sudutnya menarik untuk dijelajahi. Selamat datang di Harmoni OMB Podcast. Podcast eksklusif yang menghadirkan para pemikir IPB dengan kiat-kiat, arahan, dan pesan berharga untuk menjadi mahasiswa baru. Selamat datang di Harmoni OMB Podcast, sebuah podcast untuk menambah pengetahuan mahasiswa baru terkait dengan lingkungan kampus IPB University dan merupakan salah satu rangkaian dari OMB IPB atau Orientasi Mahasiswa Baru IPB University. Berbicara tentang tata tertib, pastinya tidak bisa dipisahkan nih dengan mahasiswa baru atau bahkan mahasiswa secara umum. Karena itu, hari ini kita akan membahas terkait dengan tata tertib, apakah sebenarnya tata tertib itu mengekang kita atau memberikan dan menambahkan budaya disiplin kepada kehidupan mahasiswa. Hari ini kita bersama Asisten Direktur Pembinaan Karakter Organisasi Kemahasiswaan, Olahraga dan Kesenian Mahasiswa, Bapak Muhammad Fatur Rahman, SPT MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana Pak kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya? Baik. Nah, pasti nih Pak, banyak mahasiswa baru yang pasti belum paham Pak terkait dengan tata tertib aturan kampus nih Pak. Kira-kira hari ini kita akan bahas kupas tuntas terkait dengan tata tertib kehidupan mahasiswa di IPB University. Mungkin nih Pak, sebelum kita mulai, saya izin bertanya nih Pak, menurut Bapak sendiri, mengapa sih Pak penting bagi mahasiswa baru untuk mengetahui dan juga memahami Pak terkait dengan tata tertib di IPB University? Baik, terima kasih ya. Gini, IPB sebagai sebuah institusi perguruan tinggi tentu punya aturan. Betul. Untuk mengatur kehidupan mahasiswa di dalam kampus ya. Nah ini secara jelas terbuat dalam SK Rektor yang terbaru nih, SK Rektor nomor 3 tahun 2025. Sebelumnya itu SK Rektor nomor 32 tahun 2020. Nah apa tujuan SK Rektor itu? Tujuan tata tertib kehidupan mahasiswa tentu untuk mengatur kehidupan aktivitas mahasiswa. Betul. Baik itu misalkan kehidupan sehari di dalam kampus, dalam aktivitas pembelajaran ya, dan aktivitas lain, agar apa? Agar mahasiswa itu mengikuti aturan yang ada, nilai-nilai yang ada di IPB gitu ya. Dan tentu kebijakan-kebijakan IPB yang tujuannya apa tujuannya tuh meningkatkan karakter yang baik bagi mahasiswa. Betul. Dan tentu menurunkan tingkat indisipliner mahasiswa. Betul. Jadi saya kira aturan itu, tata tertib itu kan dibuat sebagai guidance bagi semua pihak gitu ya. Betul. Baik mahasiswa, dosen, khususnya mungkin dalam hal ini yang terkait dengan kedisiplinan itu adalah Komisi Kedisiplinan IPB yang merupakan unit atau ya semacam satgas gitu ya. Betul. Yang dibentuk untuk melihat perkembangan kedisiplinan mahasiswa IPB. Saya kira itu sangat penting. Jadi mohon kepada mahasiswa baru untuk membaca aturan IPB. Itu ada SK Rektor nomor 3 tahun 2025 ya. Betul. Baik Pak, memang ternyata bahwa aturan dan tata tertib kampus ini memang sangat penting ya Pak ya di kehidupan mahasiswa, apalagi untuk para mahasiswa baru yang baru masuk IPB, penting banget untuk teman-teman mengetahui terkait dengan tata tertib yang ada di kampus kita. Nah Pak, biasanya nih dari tata tertib, pasti biasanya ada aja nih Pak yang melanggar gitu kan. Nah kalau misalnya pelanggaran yang sering banget dilakukan mahasiswa, itu biasanya yang ringan-ringan atau yang mungkin yang berat itu biasanya mungkin yang sering kita nggak sadar lakukan itu apa ya Pak? Baik, terima kasih. Dalam aturan tata tertib kehidupan kampus mahasiswa IPB itu jenis pelanggaran itu terbagi dari 3 bagian. Ada ringan, ada sedang, ada berat. Betul. Ya. Nah, mungkin kita ngomong yang ringan-ringan. Betul. Karena sebagian besar kalau hasil survei kami dari Direktorat Kemahasiswaan mensurvei dan meminta data ke
wilayah, ke fakultas, gitu ya, ke sekolah, itu sebagian mungkin 85% itu adalah pelanggaran ringan. Nah, pelanggaran ringan itu apa? Kalau baca aturan itu jelas ya, misalnya berbusana, berbusana yang tidak sopan, tidak sesuai aturan IPB, misalnya apa tuh? Mohon maaf nih, misalkan pakai baju yang you can see, gitu. Ada aturan itu jelas tuh, ada macam-macam baju yang tidak boleh dipakai, terutama buat perempuan, ya. Yang itu ya riskan lah buat orang yang melihat dan sebagainya, itu jelas tidak diperbolehkan menggunakan baju-baju yang memang sangat sensitif lah, gitu ya. Betul. Itu tidak boleh. Kemudian apalagi nih yang banyak pelanggaran rambut. Karena di aturan kita itu rambut tidak boleh gondrong. Gitu. Betul. Banyak pelanggarannya. Apalagi ya ngerokok. Ngerokok nih Pak, betul. Adik-adik mahasiswa baru nih ya. Jadi yang ngerokok, yang sudah ngerokok sejak SMA, tolong ya, di aturan IPB di dalam kampus nih. Apa dalam kampus itu? Ya, di dalam kampus, baik di Darmaga, di Baranang Siang, di sekolah vokasi itu di Cilebende ya, di Gunung Gede, SB, sekolah bisnis. Betul. Sekitar kampusnya tidak boleh merokok. Nah, di rokok apa yang tidak boleh? Ya rokok yang konvensional biasa. Apalagi nge-vape Pak, mungkin rokok elektrik boleh nggak Pak? Kalau rokok elektrik? Oh nggak boleh juga. Jadi dalam aturan terbaru kami itu sudah ditulis ya. Jadi jenis rokok yang tidak diperbolehkan untuk dirokok oleh mahasiswa. Betul. Nah kemudian terkait dengan akademik nih yang banyak juga dilanggar oleh mahasiswa itu adalah nitip absen Pak. Nah, ini hati-hati ya, nitip absen itu memang pelanggaran ringan awalnya, ditegur dan sebagainya, tapi itu bisa masuk ke pelanggaran sedang, berat, tergantung nanti situasinya tuh. Apalagi kalau dilakukan berulang-ulang. Betul. Nah, apalagi nyontek. Pak. Nyontek, ketahuan nyontek pada saat ujian, teman-teman itu langsung diambil berkasnya, dikasih nilai 0, ya, dikasih nilai 0 itu ya. Kemudian apalagi kerjasama saat ujian, itu yang sering banyak terjadi ya. Nah, saya kira itu masuk pelanggaran itu yang paling banyak terjadi di mahasiswa. Betul Pak, betul. Ini, gitu ya. Nah, kalau dari IPB sendiri gitu Pak, bagaimana IPB ini membangun karakter mahasiswa gitu untuk merasa mungkin ini bukanlah sebuah hal yang mengekang, tapi justru ini menambah budaya disiplin gitu Pak. Mungkin dari IPB itu bagaimana Pak caranya? Ya, saya kira gini, ketika kami menyusun ya SK Rektor terkait dengan disiplin mahasiswa itu, kita berusaha bahwa aturan ini bukan sesuatu yang menghukum gitu. Tapi bagaimana aturan itu untuk mendidik dan membina. Betul. Jadi yang sifatnya inklusif dan juga yang sifatnya edukatif gitu. Betul. Nah, bagaimana realisasinya? Saya kira gini, mahasiswa kita itu kan beragam ya. Betul. Ya. Nah, tapi ketika kita di IPB, kita harus manut pada satu aturan. Betul. Satu aturan yang sama kan, jadi harus mengikuti gitu ya. Nah, untuk mendukung proses itu kan IPB, saya kira banyak nanti mahasiswa baru akan ikut juga. Misalnya ini Mbak, mungkin pernah ikut namanya 7 Habit. Betul Pak. Kan bagaimana kan? Betul. Ada 7 kebiasaan. Betul. Nah, itu yang akan dilakukan oleh mahasiswa selama OMB, membuat karakter yang bagus gitu ya. Nah, itu salah satu upaya IPB untuk menghasilkan mahasiswa yang berkarakter gitu ya. Kemudian apalagi nanti akan juga dilibatkan dalam kegiatan bela negara. Betul. Jadi penguatan nilai kebangsaan. Betul. Ya kan? Itu juga bagian daripada upaya IPB agar mahasiswa kita punya karakter yang baik. Betul. Nah, ini relate tadi, kalau udah karakter yang bagus, saya kira nanti tingkat pelanggaran kedisiplinan itu akan turun kan. Betul. Kan
kalau bisa tidak ada pelanggaran kedisiplinan gitu. Betul, ya. Pak. Karena mahasiswa kita relatif misalkan sudah punya karakter yang bagus gitu. Betul. Nah, jadi upaya-upaya itulah yang kemudian harus kita lakukan untuk menghasilkan mahasiswa yang berkarakter tadi gitu ya. Betul, Pak. Nah, Pak, di sini kan mahasiswa sekarang itu pasti dari yang tadi, Pak, kita mungkin ada SK Rektor dan segala macamnya pasti sekarang sudah bisa diakses di guidebook gitu ya, Pak ya, dan bahkan ada di Videotron juga gitu, Pak, kalau misalnya masuk ke gerbang gitu. Saya kalau misalnya berangkat ke kampus. Nah, mungkin di sini bagaimana hasil-hasil dari mungkin banner yang ada di depan fakultas atau bahkan guidebook itu sebagai sumber informasi tata tertib, seberapa penting mahasiswa memahami dan juga mengikuti panduan tersebut seperti itu, Pak? Ya, gini, Videotron, Reels yang kita buat di betul. dalam IG, ya, Ditmawa dan sebagainya, itu kan ikhtiar kami untuk mempermudah mahasiswa. Karena Genji nih, kalau mau jadi Genji ya, Genji sekarang itu kan kayaknya agak malas tuh baca aturan yang apa ya? Panjang gitu ya, Pak, yang monoton mungkin ya, Pak ya. Monoton yang tebal-tebal. Jadi makanya kemudian kita buat video-video pendek tentang tata tertib mahasiswa, nanti bisa dilihat di IG Ditmawa. Betul. Kemudian di YouTube ya, di Videotron. Selamat datang yang depan tuh. Betul. Gerbang IPB itu kita di situ juga kita ada ya tentang video kehidupan kampus, kita kehidupan kampus mahasiswa. Nah, saya kira ini, jadi ini tujuannya apa? Untuk mempermudah gitu, mempermudah agar mahasiswa juga cepat memahami. Betul. Oh, ini loh aturan-aturan IPB, ini yang nggak boleh, ini loh yang boleh gitu ya. Betul. Jadi saya kira kalau kemudian mahasiswa merasa ketika terjadi kedisiplinan, aku tidak tahu, oh Pak saya tidak tahu aturannya, nah berarti kan ketinggalan gitu. Jadi pada saat MPKMB itu ada sosialisasi ya, ada sosialisasi atau video-video yang harus dilihat, tonton gitu ya terkait dengan kedisiplinan mahasiswa gitu ya. Jadi kalau istilahnya tidak tahu berarti kan tidak update gitu ya. Betul. Dengan apa yang disampaikan ke kelasnya atau panitia MPKMB dan sebagainya tentang tata tertib kehidupan mahasiswa. Jadi intinya gitu, guidebook dan adita yang macam-macam tadi, video dan sebagainya adalah ikhtiar untuk mempermudah agar mahasiswa baru itu cepat untuk memahami, cepat untuk beradaptasi dengan tata tertib kehidupan kampus di IPB gitu. Nah, mungkin sekarang saya izin bertanya, Pak, terkait dengan kekerasan seksual di kampus. Mungkin termasuk dalam tata tertib juga gitu kan, Pak ya, bahwa kekerasan seksual itu bisa jadi terjadi di kampus. Nah, kalau misalnya dari sini, apakah bisa dijelaskan, Pak, definisi dari kekerasan seksual di kampus IPB University ini? Baik, terima kasih ya. Betul ya, di IPB pernah lah itu terjadi ya, kekerasan seksual gitu ya. Sehingga bahkan ya sempat viral juga gitu ya. Betul. Di beberapa media sosial. Nah, apa definisi IPB tentang kekerasan seksual? Kita mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, itu riset dan teknologi ini yang lama nih ya, periode sebelum Pak Prabowo ya. Betul. Itu ada Permen nomor 55 tahun 2024. Saya buat baca ya karena ini silakan, Pak. Agak sensitif kalau betul Pak, silakan. Jadi dikatakan di sini bahwa kekerasan seksual itu adalah tindakan yang merendahkan, melecehkan, menghina dan atau menyerang tubuh serta fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender. Kemudian yang menyebabkan penderitaan fisik dan atau psikis serta mengganggu hak mahasiswa untuk menjalani pendidikan dengan aman. Betul. Jadi itu definisi. Jadi IPB mengacu pada aturan menteri gitu kan Pak ya. Jadi itu yang kemudian dimasukkan ke dalam tata tertib kehidupan mahasiswa di dalam kampus gitu. Nah, jadi IPB Mbak ini sangat istilahnya konsen terkait dengan hal ini ya. Dan akhirnya
untuk focusing untuk menangani kasus seperti ini kan IPB juga punya Satgas ya, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual, namanya Satgas PPKS. Nah, Satgas ini fungsinya adalah menangani ya. Betul. Menangani baik itu yang korban ataupun yang terlapor ya gitu ya. Kasus-kasus kekerasan seksual ya. Karena ini menjadi perhatian bukan hanya kampus luar tapi juga bahkan dunia ya. Betul. Bagaimana kita mencegah agar kekerasan seksual dimanapun tidak boleh terjadi. Betul, Pak. Apalagi Setuju. dalam kampus, sebuah institusi pendidikan yang sangat punya peran dalam meningkatkan pengetahuan, karakter dan sebagainya. Jangan sampai terjadi gitu ya. Jadi PPKS itu ada di IPB yang bisa menjadi unit menangani ketika kekerasan seksual itu terjadi. Nah, Pak, terkait tadi ada Satgas PPKS dan mungkin tentang kekerasan seksual di aturan tata tertib kampus. Bagaimana Pak, jika kalau misalnya ada mahasiswa yang mengalami atau bahkan menyaksikan Pak dari kekerasan seksual itu, apakah ada prosedural pelaporan ya Pak yang disediakan oleh kampus? Baik, ya terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus saya kira ya, karena ini yang harus dilakukan oleh mahasiswa, baik itu yang sebagai korban ya, korban ataupun yang menyaksikan. Betul. Itu kita punya akun akses situs help center ya. Help center dari IPB. Kemudian nanti buat tiket pengaduan. Tiket pengaduan. Di situ ada topik tentang pelanggaran tata tertib mahasiswa. Nanti setelah itu kan dia akan masuk ke kami ya, ke Ditmawa, ke kemahasiswaan. Nah, kalau memang ini spesifik banget terkait dengan kekerasan seksual ini, kita akan disposisi, akan menyampaikan hal ini ke Satgas PPKS. Betul. Ya, nanti Satgas PPKS akan melihat sejauh mana kasusnya, begitu ya. Nah, tapi kalau biasanya terkait dengan sanksi yang harus diberikan, gitu ya, kepada pelaku. Biasanya nanti kita koordinasi di atas kemahasiswaan. Dalam hal ini VIC-nya adalah Komisi Kedisiplinan. Kemudian kita rapat misalnya dengan PPKS gitu ya, untuk kemudian membahas kasus tersebut gitu ya, sejauh mana dan apa sanksi yang akan diberikan kepada pelaku gitu ya. Betul. Nah, ini saya kira IPB sangat aware dengan hal ini ya, sangat aware dengan hal-hal yang sensitif seperti ini, sehingga saya kira teman-teman jangan takut dan ragu jika ada hal-hal yang tadi yang dilakukan terkait kekerasan seksual dilaporkan kepada kita gitu ya, atau bisa langsung saja juga misalkan datang ke Ditmawa ya, ketemu dengan kami di daerah kemahasiswaan untuk melaporkan gitu. Betul. Itu bisa juga. Nanti kita akan follow up. Betul. Nah, mungkin ini akan menjadi pesan kepada mahasiswa baru untuk menjalani perkuliahan mereka di IPB University. Ya. Baik, Pak. Ya, silakan ditulis saja, Pak. Ya, singkat. Nah, mungkin boleh Pak ditunjukkan ke kamera sebelah sini. Ya, aman. Nah. Oke, jadi selalu menjadi mahasiswa yang menginspirasi. Baik, oke, terima kasih banyak Pak. Berarti memang ya Pak, menjadi mahasiswa baru ini pasti kita harus selalu menjadi mahasiswa menginspirasi ke depannya gitu ya untuk para mahasiswa baru. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas sesi podcast kita pada hari ini yang membahas tentang tata tertib kehidupan mahasiswa di kampus. Mungkin teman-teman mahasiswa baru juga sudah mendapatkan pengetahuan ini dan semoga menjadi lebih memahami terkait dengan berbagai tata tertib yang ada di kampus IPB University. Terima kasih banyak Pak Fatur. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Semoga podcast ini ditonton gitu ya. Betul. Sehingga menjadi guidance juga dalam hal tata tertib kehidupan mahasiswa. Baik. Terima kasih banyak Pak Fatur dan terima kasih banyak teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di sesi podcast selanjutnya. Terima kasih. Mungkin bisa dadah Pak.